Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jembermu? Mudah-mudahan tetap berpuasa, tetap kuat, tetap semangat, karena sesungguhnya perjalanan kita masih jauh, yaitu mencapai la'allakum tattaqun, agar kita semuanya ini menjadi orang yang bertakwa. Amin. Amin. Sobat Jembermu, hari ini kita akan berbicara tentang puasa media sosial. Mungkinkah? Nah, padahal media sosial itu media untuk silaturahmi, media promosi, media belajar, dan masih banyak lagi. Lalu harus kita batasi. Apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya, maka kita akan bahas dengan Bapak Dr. Sudahri, atau biasa dipanggil Mas Ari Sudahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik tentunya Pak Sudahri ya. Alhamdulillah baik Pak Heri. Iya. Sobat Jembermu, saya perkenalkan dulu, walaupun sebetulnya saya mengulangi saja. Bapak Sudahri adalah asli dari Madura. Dia sudah MA Madura asli, lama di Jember sampai SMA pun di Jember, S1-nya di Unmu Jember, S2-nya di Surabaya, dan baru lulus S3 dari Universitas Airlangga dengan spesifikasi prodi ilmu komunikasi. Maka sungguh pas kalau hari ini kita mengambil tema puasa media sosial. Pak Sudahri, ada beberapa yang perlu disampaikan dulu tentang identitasnya, lahir di mana, biar lebih akrab. Karena yang membaca, yang mendengarkan dan menikmati podcast kita itu sangat beragam. Monggo. Ya, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, para pemirsa Jembermu, podcast Jembermu, nggih Pak. Iya. Podcast Jembermu. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga puasa kita yang sudah memasuki, untuk hari ini sudah memasuki hari yang ke-5, Allah memberikan kesehatan, maghfirah kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu sekedar sapaan saya, Pak Heri. Iya. Oke. Sebagai diskusi awal ini sangat menarik, saya kira sudah saya sampaikan di depan. Kita ini hidup di media sosial yang sangat lekat sekali, sehingga rasanya belum lengkap hidup ini kalau tidak bermedsos. Dengan kata lain, media sosial menjadi satu kebutuhan wajib bagi kita. Lalu kita harus berpuasa. Nah, yang layak kita diskusikan bagaimanakah Pak model atau bentuk puasa media sosial yang layak kita batasi pada saat bulan puasa ini. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Heri. Saya ingin ini dulu Pak, menceritakan tentang hasil riset dari data reportal yang menunjukkan bagaimana jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu. Luar biasa memang. Tadi Pak Heri minta saya menjabarkan tentang bagaimana harus berpuasa, sedangkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 191,4 juta Pak Heri. Jadi 68,9% penduduk Indonesia sekarang menggunakan media sosial. Dan yang terbesar Pak Heri, sekarang itu 139 juta orang sekarang memiliki YouTube.
memiliki kanal YouTube. Ini sudah tembus 139 juta orang. Termasuk saya ini ya. Enggak, termasuk Pak Heri, termasuk saya. Ini setara dengan 50% dari total penduduk Indonesia per tanggal 2 Februari 2022, Pak. Iya. Ini 50% sudah. Nah, kemudian pengguna Facebook sudah mencapai 129,9 juta pada awal 2022. Ini setara dengan 46,8% dari jumlah penduduk Indonesia di awal 2022. Ini beda, ini pengguna YouTube dan Facebook ini multi kalangan, Pak Heri. Yang tua, setengah tua, anak muda itu rata-rata sudah gandrung menjadi YouTuber, termasuk Pak Heri ini. Nah, beda lagi dengan Instagram. Ini biasanya para kaula muda, kaum milenial, Pak Heri. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia itu mencapai 99,15%. 99,15 juta orang di Indonesia yang sudah memiliki Instagram. 35,7% dari jumlah penduduk, dan ini rata-rata digandrungi kaula muda atau barisan milenial. Ada pendatang baru, Pak Heri, yang cukup diminati oleh kaum muda komunitas milenial yang sudah sekarang mencapai 92,7 juta penduduk Indonesia. 66% pengguna ini memiliki media sosial TikTok, Pak Heri. Bahasanya anak muda sekarang itu media jedak-jeduk gitu ya, media jedak-jeduk. Nah, TikTok ini sama halnya dengan media-media seperti yang sama dengan TikTok itu, Pak Heri. Ada snack, snack video, ada Hello. Nah, Hello dan lain-lain. Nah, inilah fakta-fakta yang ada. Sekarang bagaimana kita harus berpuasa media sosial? Ini kalau bicara puasa dalam konteks ini harus betul-betul meninggalkan. Ini kok kayaknya impossible ya. Kalau saya ilustrasikan lebih kepada melakukan pembatasan-pembatasan. Sebetulnya pembicaraan ini tidak harus kita kaitkan dengan ibadah puasa Ramadan sebetulnya, karena bicara tentang puasa media sosial ini adalah upaya jeda atau rehat sejenak gitu ya, dari kehidupan rehat sejenak dari kehidupan dunia maya kita. Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan mental, Pak Heri. Karena dari berbagai macam kasus, termasuk juga penelitian, gitu ya, sudah banyak gitu ya jurnal dan literasi yang beredar di media sosial kita. Dampak yang sangat luar biasa sekarang itu karena media sosial. Karena apa? Produk media sosial yang paling berbahaya itu adalah produk-produk yang berbau hedonistik gitu ya, yang berbau hedonistik, budaya-budaya pop culture yang sekarang itu dengan pop culture tadi lambat tapi pasti itu banyak di antara kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah sudah ada di lingkungan kita. Di budaya yang bahasa kita itu ada adat-adat ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai luhur kemasyarakatan, nilai-nilai luhur keagamaan. Nah, ini sudah mulai tererosi dengan media sosial. Kalau tadi kita tidak mungkin berpuasa dalam artian yang sesungguhnya, model puasa Ramadan, tidak makan, tidak minum, maka kayaknya ini adalah impossible. Maka hanya rehat sejenak saja. Nah,
rehat sejenak dalam konten-konten tertentu, Pak Heri. Kalau Iya, kita iya. sekedar menyerap informasi, membagi informasi yang betul-betul sudah kita cek and recheck kebenarannya, maka menurut saya tidak jadi masalah gitu ya. Apalagi seperti Pak Heri tetap konsisten istiqomah dengan podcastnya, istiqomah dengan youtubernya, ini menurut saya bahkan menjadi kewajiban apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi tidak harus puasa, tetapi memilah, membagi konten-konten yang seperti yang kurang baik begitu ya. Bahkan menurut saya ada beberapa media sosial yang perlu dijauhi, Pak Heri. Iya. Ya, misalnya jujur saja, karena apa? Seperti Twitter. Twitter itu kecenderungan, Pak Heri mungkin lebih tahu dari saya, bagaimana perkembangan dinamika tweet antar tweet gitu ya, tweet-tweetan di Twitter. Iya. Ya, khawatirnya saya gini, Al-Hujurat ayat 6, Pak Heri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini Allah memperingatkan kepada kita itu dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Pak Heri. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, saya melihat ini dan beberapa literasi membaca media sosial yang cenderung pemberitaannya itu absurd itu lebih banyak diproduk oleh media sosial yang namanya Twitter. Nah ini saya menyebutkan merek yang sudah baik. Iya. Kalau saya boleh menyebut sebetulnya antara wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun itu sekarang sudah tidak bisa. Itu di atas kejelekan ada kebaikan, di atas kebaikan ada kejelekan. Nah, itulah. Ya, maaf saja, media sosial itu kebaikannya juga ada, kejelekannya juga ada. Iya. Begitu sudah keniscayaan. Ya, kalau di Facebook ya seperti itulah kata orang YouTube dan sebagainya itu punya kemampuan psikologi yang sangat bagus sekali sehingga bisa membaca diri kita sendiri. Bagaimana selera kita langsung tiap hari dikirimi dan sebagainya. Iya. Oke, Pak Sudari, kita kira-kira harus bisa memilah, dan akhirnya menyaring baru sharing begitu. Nah, kalau kita lari tetap kepada bulan Ramadan, menurut pengamatan Pak Sudari, ketika Ramadan ini bagaimana kehidupan media sosial? Apa tetap hedonisme seperti itu, atau memang ada muatan-muatan keromadanan yang lumayan? Gimana? Memang irama konten, pemberitaan, informasi seluruh media sosial itu, Pak Heri, sangat menyesuaikan dengan dinamika atau momentum, keadaan situasi, dan lain-lain. Nah, seperti di bulan suci Ramadan, memang banyak konten, kemudian juga pemberitaan, informasi yang substansinya sangat berkaitan dengan pernak-pernik Ramadan. Saya melihat seperti itu, walaupun toh konten-konten, karena memang jujur saja, saudara-saudara kita di sebelah sana juga tidak ikhlas. Konten-konten mereka itu karena bulan suci Ramadan akhirnya menjadi taruhlah hangus misalnya. Mereka juga tidak ikhlas. Mereka jelas juga akan membombardir juga dengan berbagai konten-konten baru, bagaimana secara tidak langsung mempengaruhi ya, kita
umat Islam yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apalagi ini pasar bebas. Apalagi ini pasar bebas, tidak ada hukum tertentu yang mengikat bahwa aturan yang mengikat tentang konten-konten saya yang sendiri berbau hedonistik tadi. Merasakan membuat konten YouTube yang sesuai dengan selera itu kerja yang sangat berat sekali, karena ini adalah pasar bebas, sebebas-bebasnya, ya, karena bernuansa kebebasan, ya banyak yang kebablasan seperti itu. Nah, masih tetap pada Ramadan ini, Pak. Oke lah kalau kita tidak puasa media sosial, cukup rehat saja. Kemudian rupanya konten apa, Pak, di dalam bulan Ramadan ini yang kira-kira paling sesuai untuk kalangan muda? Ya. Maksud saya media yang kita pilih, apakah Twitter, apakah YouTube, atau TikTok, atau jenis yang lain, Pak? Ya, saya melihat seluruh kita, Pak Heri, saya, bahkan yang jelas anak-anak kita, para kaula muda, para mahasiswa, para pelajar, pastinya mereka semuanya memiliki berbagai macam media sosial, Pak. Bahkan seluruh media sosial yang sudah kita ada di dunia sekarang, mereka miliki semua. Baik itu YouTube, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, Snake Video, dan lain-lain itu. Nah, bagaimana sekarang itu momentum bulan Ramadan, media-media sosial kita itu marilah kita isi dengan konten-konten kreatif yang berhubungan kita mensyiarkan, gitu ya, turut mensyiarkan hikmah, bagian-bagian dari hikmah bulan suci Ramadan. Isi konten-konten kita, media kita dengan pernak-pernik Ramadan, ya. Itu yang mungkin menurut saya langkah awal yang bisa kita lakukan, Pak Heri. Karena Gimana Pak Heri? Lalu kira-kira media yang mana ini yang harus kita pilih kalau kita melihat segmen anak muda? Kalau segmen anak muda lebih kepada ada Instagram, TikTok, dan Snake Video, Pak. Ya, tapi saya pun juga punya akun di TikTok, tapi saya takut duluan. Artinya subhanallah, ketika membuka sudah jedak-jeduk duluan, Pak. Ya itu, terus saya bingung ini lewat pintu mana saya bisa masuk. Artinya masuk, kalau masuk oke lah, tapi gimana caranya bisa ditonton orang di tengah orang yang jedak-jeduk minal-minul. Ya, kadang-kadang ya Allah. Tapi banyak penyemangat itu yang menyampaikan di tengah-tengah jedak-jeduk itu Pak Heri masuk, itu kesempatan. Jangan, kalau Pak Heri nggak masuk itu malah membiarkan mereka bergerak, mereka dinamis, atau katakan lebih liar. Maka itulah kesempatan. Bagaimana menurut Pak Sudaryo? Ya, karena memang media sosial itu yang mengendalikan itu bukan dari kita, Bapak. Yang pertama itu, pengendali media sosial itu orang di luar kita. Kita tidak punya kuasa mana konten yang layak untuk ditampilkan ketika bulan Ramadan dan mana yang tidak. Ternyata sekarang tidak ada filter, Pak. Tetap jedak-jeduk yang bernuansa tadi itu, bernuansa hedonistik itu masih ada, masih terus ada. Dan saya melihat tidak ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan tidak. Yang perlu menjadi ini ya, ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dulu, baru keluarga kita dari api neraka. Ya bagaimana kita menghindari melihat konten-konten sekiranya kita tidak punya konten baik untuk kita sajikan, berarti kita untuk sementara waktu, bukan sementara waktu, kalau bisa seterusnya, tidak hanya bulan suci Ramadan, kita menghindari untuk membuka itu
jedak-jeduk itu, kecuali memang kita sudah punya konten dan siap dengan konten yang tadi itu untuk mengimbangi gitu ya, konten-konten mereka. Walaupun itu bukan hal yang mudah, Walaupun toh sangat bukan sulit hal yang sekali. mudah. Tapi kalau kita tidak memulai, nah, kapan gitu ya? itu. Nah, kalau kita tidak memulai, karena mereka terus bergempur setiap saat, setiap waktu dengan berbagai macam konten. Kan apa? Konten yang viral, Pak Heri kan tahu sudah bukan Iya. urusan viewer lagi, tapi sudah urusan ekonomi sekarang. Urusan ekonomi. Urusan ekonomi. Bukan benar salah, etis bukan tidak benar etis, tapi tidak. semata-mata keuangan. Kalau urusan uang, jedak-jeduk tadi yang berbau pornografi itu sudah menjadi biasa di media sosial, Pak. Nah, ya. Nah, karena ditonton semakin banyak sesuatu yang menjadi kasat kusut pemberitaan, misalnya Pak. Itu kan akhirnya sampai jutaan, bahkan kalau di TikTok itu miliaran loh viewernya itu. Bahkan ada kawan dekat saya, YouTuber itu, ketika dia mengangkat sesuatu, subscribernya itu begitu cepatnya bertambah. Tetapi ketika dia tetap berbicara di kanal dakwah, ya tidak signifikan. Itulah fakta-fakta yang ada di kita sekarang, Pak Heri. Ya kitalah yang harus sekarang merubah diri kita dulu, merubah keluarga kita, merubah orang terdekat kita, bagaimana bijak dalam bermedia sosial. Apalagi di momentum Ramadan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahlah falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, berarti juga perbuatannya, lisan dari perkataan-perkataan dusta, perbuatan dari perbuatan-perbuatan tercela yang sia-sia, maka Allah tidak butuh puasa kita kecuali hanya tersisa lapar dan dahaga. Termasuk berbicara itu tidak hanya dengan lisan, tapi dengan tulisan, konten-konten kita. Ya. Tidak hanya perbuatan ini, tapi juga perbuatan dalam bermedia sosial kita. Mungkin momentum Ramadan ini menjadi momentum kita untuk sadar siapa diri kita, siapa mereka, kan gitu. Sekarang yang berbicara itu, maaf, bukan lisan kita, tetapi tangan kita, kaki kita, lukisan kita, dan masih banyak lagi. Sehingga mangkana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakun khairan auliyas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi makna diam, maaf saja, mungkin sekarang diam tidak berbicara, tetapi diam tidak mengetik, diam tidak ini, tidak itu, dan sebagainya. Karena lisan kita itu sekarang bermacam-macam. Artinya dosa itu semakin bermacam-macam. Iya. Iya, dosa media sosial ini sekarang yang paling ini, Bapak. Ya. Dosa yang dibawa oleh media sosial. Tetapi kembali ke masalah, kita hanya bisa rehat saja. Tidak bisa puasa total. Ya, memang tidak bisa disejajarkan puasa tidak makan, tidak minum dengan puasa media sosial. Tetapi paling tidak dengan bahasa puasa media sosial, itu kita bisa membingkai diri kita, keluarga kita, untuk lebih bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Walaupun yang baik campur dengan yang jelek bercampur dengan yang baik. Jadi kedua-duanya ini subhanallah. Ya, saya sering prihatin kalau kita membuka aplikasi Al-Quran di kita, kadang di pojok itu sudah. Betul Bapak, betul. Buka Al-Quran, sekarang yang muncul sponsornya itu.
Bahkan saya sering pernah di suatu acara saya mengatakan, Mbak Heri, ini sebetulnya tidak hanya untuk perempuan saja sebetulnya, ya karena memang yang ditampilkan ketika buka Al-Quran itu kan yang joget-joget itu, Pak Heri. Iya. Ya, lah saya pernah mengatakan sebuah acara bahwa ini peringatan kepada kaum mudi gitu ya, para ibu-ibu gitu ya, para gadis. Kalian sholat gitu ya, kalian sholat gitu ya, sholat, dosanya tetap jalan. Sholat jalan. Tidur dosanya tetap jalan. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, baik, orang tidur itu pena malaikat itu kan diangkat sampai dia bangun. Orang gila diangkat sampai dia sadar dari kegilaannya. Ya. Nah, tidur saja dosanya jalan, Pak Eri. Sholat seharusnya mendapatkan ini pahala, ternyata dosanya tetap jalan. Bahkan bekerja apapun dosanya tetap jalan. Karena kenapa? Ada foto di media sosial, ada video di media sosial yang mempertontonkan sesuatu yang tidak dipantah dilihat kecuali orang para muhrimnya, ditonton oleh banyak orang. Dan itu bukan 100-200 orang, bisa ribuan bahkan jutaan orang yang menonton itu, Pak Heri. Itu namanya dosa jariah. Iya. Dan yang paling memprihatin, jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Sampai kapanpun tidak bisa dihilangkan. Kalaupun itu sudah hijrah, oleh karena itu perlu hati-hati. Tidak hanya kita karena Ramadan kita belajar berpuasa media sosial, tapi setelah Ramadan pun ada upaya kita, ikhtiar kita untuk bisa berpuasa dalam bermedia sosial, menahan diri. Pak Sudahri, diskusi kita terus mengalir rupanya, tetapi waktu jua yang harus kita batasi. Sebagai akhir dari perbincangan kita, maka mungkin ada kata-kata bijak atau kata penutup atau sejenisnya. Singkat saja, monggo. Ya, kepada pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, marilah kita ingat bahwa kita umat Islam, kita itu punya kaidah, punya aturan, bagaimana kita berperilaku di masyarakat, salah satunya bagaimana kita berperilaku bermedia sosial. Jangan sampai kita jatuh kepada kenistaan. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 12, saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsman wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini yang sering ada di media sosial kita, ini yang sering kita sajikan di media sosial kita, ini yang kadang-kadang kita share di media sosial kita. Ini apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu tidak ada. Tentu kita tidak mau. Maka tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sebagaimana juga harapan kita di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Marilah kita laksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Heri. Oke. Pak Sudahri, terima kasih atas perkenannya menjadi narasumber. Insya Allah sangat berharga untuk bekal kita bagaimanakah menyikapi tentang media sosial. Sobat Jembermu, demikianlah diskusi kita pada saat ini. Mari kita tetap istiqomah menjalankan puasa dan kita berharap ketika di akhir Ramadan nanti kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, selamat dunia dan selamat
akhirat. Amin. Sobat Jembermu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.